Peran kita sebagai manusia yang religius adalah untuk bertanya dan selalu bertanya tentang entitas yang menciptakan kita, yaitu Tuhan. Siapa itu Tuhan? Entitas semacam apa Tuhan itu? Siapa yang menciptakan Tuhan? Apakah eksistensi dari Tuhan itu benar-benar nyata? Mengapa ada banyak agama jika Tuhan itu bersifat tunggal? Tuhan dari agama mana yang harus kita percayai? Semuanya adalah bentuk interpretasi dari kita sebagai entitas atau individu yang mempunyai ikatan yang kuat terhadap kepercayaan yang bahkan kita sendiri belum atau bahkan tidak sama sekali memahami kepercayaan yang kita pilih untuk kita percayai. Di dalam surah Al-Ikhlas ayat ketiga tertulis, Dia, Allah, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan dari agama Islam itu sendiri tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakan, menekankan keesaan dan keunikan Allah. Namun hal tersebut dapat dikatakan tertepis dari ruangan rasionalitas di dalam kepala kita. Jika pencipta Tuhan itu tidak ada, bagaimana eksistensi dari Tuhan itu sendiri dapat dikatakan quote on quote ada? Pun jika eksistensi dari pencipta Tuhan itu ada, apakah kita juga harus menyembahnya melebihi sang Tuhan itu sendiri? Bagaimana mungkin sebuah entitas itu tercipta tanpa adanya campur tangan entitas lain yang menciptakannya? Sewaktu saya masih kecil, saat saya masih belum mengenal luas tentang hal-hal yang bersinggungan dengan agama, namun di sisi lain rasa keingintahuan saya di bidang agama sangatlah tinggi, khususnya di sebuah labirin dari pertanyaan, bagaimana Tuhan itu diciptakan? Sewaktu masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar, saya pernah memberanikan hati dan pikiran saya untuk bertanya pertanyaan yang didasarkan atas keraguan yang menyelimuti isi dari pikiran saya tersebut. Saya bertanya pertanyaan tentang bagaimana Tuhan itu diciptakan? Kepada salah satu teman saya yang pada saat itu dapat dikatakan dia adalah salah satu murid yang cerdas di bidang akademis. Lalu dia menghubungkan ruang pertanyaan saya tersebut dengan jawaban sesederhana seperti, aku tidak tahu, mungkin itu rahasia Tuhan sendiri. Penghapusan akan ruangan ketidaktahuan yang direpresentasikan dari jawaban tersebut secara tidak langsung telah mengisyaratkan memang ada sesuatu hal yang dikaitkan dengan rahasia Tuhan yang tidak tertulis di kitab manapun tentang penciptaan Tuhan. Tepatnya di labirin pertanyaan tentang bagaimana Tuhan itu tercipta. Jika kita mengalokasikan pikiran kita pada pembahasan lain yang berada di luar pertanyaan tentang Tuhan, yaitu pada sebuah pembahasan tentang ciptaannya, ciptaan Tuhan yang kita alami sedari kita lahir sampai sekarang kita hidup, yaitu entitas yang orang-orang sebut itu quote on quote waktu. Jika eksistensi dari waktu sudah didahului oleh Tuhan, lantas entitas apa yang quote on quote ada sebelum waktu itu ada? Apakah pendefinisian quote on quote waktu dapat disamakan dengan waktu yang kita alami sekarang? Jika kita menelaah sisi dari sudut pandang lain, yaitu dari seorang ilmuwan ateis terkemuka, Stephen Hawking, berpendapat bahwa eksistensi dari alam semesta tercipta dengan sendirinya dan atas kehendak dirinya sendiri, bukan atas campur tangan atau kekuasaan Tuhan. Pangkasnya, beliau berpendapat bahwa entitas yang orang-orang sembah dan mereka sebut itu Tuhan, tidak dapat dibuktikan eksistensinya secara nyata ataupun secara ilmiah. Pertanyaan tentang mengapa ada begitu banyak ketidakadilan di dunia ini jika memang Tuhan itu maha adil, sangat sering intensitasnya kita gaungkan di dalam pikiran kita yang bersifat rasional. Kekerasan, kekejaman, dan segala tetek bengek bentuk kejahatan telah hadir di dunia secara absolut, tanpa disertai alasan yang logis dan spesifik. Jika Sang Ilahi adalah juga merupakan Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mengapa Tuhan menghadirkan begitu banyak eksistensi dari kekejaman di dunia ini? Terdapat pertentangan antara sifat Tuhan dengan segala bentuk kejadian yang telah Tuhan ukir sendiri di dunia yang diselimuti oleh kedinginan ini. Jika jawaban dari pertanyaan mengapa sifat-sifat Tuhan begitu berkebalikan dengan segala kejadian yang ada di dunia ini akan seperti quote on quote, jika tidak ada kekejaman, bagaimana kita akan mengenal kasih sayang? Jawaban tersebut menurut saya begitu dangkal, tidak manusiawi, dan dipenuhi dengan absurditas. Manusia bukanlah objek yang layak dihadapkan terhadap percobaan atas kejahatan dan kekejaman. Begitu banyak orang yang kelaparan, menjalani hidup yang jauh dari kata layak untuk dihidupi, dan hidupnya dihiasi oleh serba kekurangan. Begitu banyak kebaikan yang dianaktirikan dan bahkan direspon dengan kejahatan. Begitu pula sebaliknya, banyak kejahatan yang merajalela dari tangan para manusia bengis yang dapat dipertanyakan eksistensinya di dunia ini. Manusia dermawan yang harga dirinya diinjak-injak oleh manusia yang bengis, serta manusia yang bengis menindas dan memanfaatkan manusia yang dermawan. Yang baik akan terus meneruskan jejaknya menjadi baik, dan yang jahat jiwanya akan semakin memanas, menjadi bengis.
menjadi manusia yang tidak berempati, bertindak tanpa akal dan nuraninya dengan tanpa memikirkan perasaan, serta memposisikan bagaimana rasanya menjadi orang lain yang tersakiti. Akumulasi akan banyaknya pertanyaan yang memaksa akal kita untuk berperan penting di dalam proses pencarian kebenaran, membuat keraguan semakin tumbuh dan sudah mengakar di dalam diri kita. Kita seperti telah terbelenggu oleh paradoks tentang Tuhan yang bukan belum bisa dijembatani, melainkan sama sekali tidak bisa dijembatani menuju jawaban dari paradoks yang eksistensinya hampir mustahil untuk terdiskualifikasi dari dalam pikiran kita.